Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Herlina Setiawati selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kecil-Tuko. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Kecil-Tuko. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan segala limpahan rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk berada di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya dari ini sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu semua, hari ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif yang merupakan rangkaian dari tugas saya untuk melakukan aksi nyata dari modul 1.4. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Di sini beliau-beliau yang menjadi pembimbing saya. Yang pertama sebagai fasilitator yaitu Bapak Vigilanus Remendius Talokon, itu dari Sulawesi Utara, Bapak Ibu. Yang kemudian Bapak Dwi Yuniarto selaku pengajar praktik. Beliau adalah guru di SD Negeri SD Negeri 1 Pangandaran. Kemudian saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Selamat datang Bapak Guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung, dan mewujudkan disiplin positif di sekolah yang tercinta. Sebelum saya memulai menyampaikan materi tentang disiplin positif, ada beberapa pertanyaan tematik. Nanti Bapak Ibu Guru silahkan menjawab setuju atau tidak. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju apa tidak, Pak? Bapak Ibu? Setuju apa tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Bisa setuju. Bisa. Yang kedua, pemberian hukuman dalam hal positif, misal membaca, dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju betul Bapak Ibu? Setuju. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju. Jawabannya nanti dapat Bapak Ibu dapatkan setelah Bapak Ibu mengikuti acara diseminasi ini tentang budaya positif. Kira-kira nanti jawabannya berubah atau tetap seperti yang Bapak Ibu utarakan tadi. Kita lanjutkan saja. Latar belakang yang mendasari budaya positif adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, menuntun tersebut, guru berpijak pada nilai dari peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, menghantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Hal ini dapat dilakukan melalui budaya positif di kelas dengan membimbing peserta didik menemukan serta menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira setelah mendengar kata budaya positif, apa maksud dari budaya positif itu Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sudah mendengar apa itu budaya positif? Budaya, kalau kita mendengar kata budaya itu kira-kira apa pengertian dari budaya? Budaya itu kan suatu kebiasaan yang ada di suatu daerah. Berarti budaya positif itu ada budaya yang apa Bapak Ibu? Yang baik yang diterapkan di suatu daerah. Kalau di sini di sekolah berarti diterapkan di suatu sekolah.
Ini konsep-konsep yang akan kita pelajari atau kita bahas dalam konsep utama budaya positif. Ada 8. Yang pertama yaitu perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kira-kira ada yang asing dengan kata-kata di situ atau Bapak Ibu guru? Atau sudah pernah mendengar semua? Ada keyakinan kelas. Pernah dengar. Oh iya. Ada yang belum, saya saja yang itu yang kayak posisi kontrol guru itu kayaknya masih agak asing ya. Oh iya. Ya nanti di sini kita akan membahas posisi kontrol guru. Kontrol, berarti kita mengontrol ya. Nanti kita akan bahas posisi kontrol guru itu apa saja. Kita mulai saja dari yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sudah pernah mendengar profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Ada 6 ya Bapak Ibu guru. Pasti Bapak Ibu guru sudah paham dan sudah tahu. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Jadi di setiap sekolah sekarang kita dalam melakukan pembelajaran itu harus mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kemudian disiplin positif. Apa arti disiplin? Kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin, itu artinya apa? Kali Bapak Ibu guru yang terbesit di pikiran Bapak Ibu guru kira-kira apa? Disiplin. Disiplin mentaati segala peraturan atau tertib yang sudah ditentukan. Iya, menaati aturan yang sudah ditentukan. Apalagi Bapak Ibu guru, disiplin itu berarti harus mentaati. Kayak itu Bu, seperti kayak kepatuhan gitu ya. Patuh, patuh terhadap aturan yang berlaku. Coba kita lihat apa itu disiplin positif. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin yaitu sesuatu yang akan dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, seperti yang diutarakan oleh Bu Helena tadi, kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya nek disuruh disiplin pasti ada aturannya. Kalau melanggar pasti dihukum. Nah, itu kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang kedua, sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kita sebagai pendidik itu ingin menciptakan anak-anak yang disiplin, tapi disiplin itu dari dalam diri, bukan dari luar. Maksudnya apa? Jadi anak-anak itu seperti contohnya, saya berangkat sekolah tepat waktu bukan karena takut dihukum, nah, tapi karena itu kewajibanku sebagai seorang murid, sadar kalau dia sebagai seorang siswa harus berangkat lebih awal. Kemudian melakukan kebersihan di lingkungan sekolah. Saya setiap hari melakukan kebersihan, takut aku nek gak resik-resik engko dikon nyapu dhewe keliling atau lari keliling lapangan. Jadi bukan karena alasan ekstrinsik, tapi ada alasan dari dalam, dari kesadaran sendiri dan tanggung jawab. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan atau penghargaan, paksaan, ancaman, dan hukuman.
Jadi diharapkan di sini disiplin positif itu muncul dari kesadaran anak diri sendiri, bukan karena ingin mendapatkan imbalan atau seperti ini. Aku setiap hari berangkat pagi nanti akan mendapatkan bintang dari ibu guru, dan nanti bintangnya banyak. Kemudian nanti aku kalau terlambat aku akan dihukum, disuruh lari keliling lapangan. Jadi bukan karena motivasi itu, tapi karena kesadaran dari dalam diri anak sendiri. Kemudian, disiplin positif sangat penting diajarkan dan dibiasakan pada anak setiap hari. Sebab disiplin akan membentuk karakter positif anak agar kelak ia mampu menentukan sendiri mana tindakan yang harus dilakukan dan mana yang sebaiknya dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi disiplin itu sangat penting diajarkan atau ditanamkan kepada anak-anak supaya terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nanti anak-anak dengan sendirinya akan tahu mana yang harus aku kerjakan dan mana yang tidak boleh. Jadi sadar sendiri tanpa harus diberitahu. Kamu tidak boleh membuang sampah di situ. Dia sudah sadar, kalau dia sudah memiliki disiplin, sudah tahu kalau membuang sampah pasti di tempat sampah. Kemudian pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak, sehingga anak dapat belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh menjadi orang dewasa yang lebih bertanggung jawab dan berempati. Jadi disiplin positif itu mengajarkan anak untuk berlatih bertanggung jawab serta memberi rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini bersifat universal. Contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Tadi ada 6. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebenekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar bersih. Kemudian ada lagi dari IBO, Primary Years Program atau P yang disingkat PJP, yaitu nilai kebajikannya meliputi ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada lagi nilai kebajikan yaitu keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah nilai kebajikan yang sifatnya universal atau diterapkan oleh tanpa memandang suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini ada kebutuhan dasar manusia. Kalau mendengar kata kebutuhan dasar manusia itu berarti kita akan membahas segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Manusia akan melakukan apapun untuk mendapatkan yang mereka inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi dalam kebutuhan dasar manusia ini adalah manusia berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan dasarnya dengan melakukan beberapa cara agar semua kebutuhannya itu terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Meliputi 5 ini. Yang pertama, bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar sekali. Manusia pasti ingin bertahan hidup. Bagaimana bertahan hidup? Kita mengenal kalau dalam pelajaran itu ada kebutuhan utama, kita ada sandang, pangan,
papan. Nah, ini ada tambah lagi keamanan dan kesehatan. Itu kebutuhan yang paling mendasar sekali, yaitu untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang pasti ingin merasa disayangi dan diterima dimanapun. Bagaimana kalau kita misalnya di masyarakat dikucilkan, pasti kita merasa tidak nyaman. Nah, kalau mau melakukan sesuatu pasti sendiri, tidak ada temannya. Anak-anak juga seperti itu, merasa dikucilkan itu tidak nyaman. Contohnya kasih sayang dan rasa diterima, contohnya rasa diterima atau dipedulikan. Seperti kita kalau siswa kita pedulikan, misalnya dia sedang sedih atau sedang menangis, kita tanya, kamu kenapa? Pasti dia akan merasa senang karena dia merasa dipedulikan, diperhatikan. Kemudian berbagi, saling berbagi. Bisa berbagi dalam bentuk apa saja, tidak harus dalam bentuk makanan atau uang, benda, tidak, berbagi dalam bentuk apa saja. Yang kemudian dalam kerjasama, saling bekerja sama. Kemudian menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga ada penguasaan. Penguasaan ini meliputi harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian yang keempat, kebebasan. Setiap manusia ingin bebas. Bebas tapi ada aturannya, kita mandiri. Setiap orang harus mandiri, memilih pilihan. Nah, seperti kita tidak seperti murid, tidak kita arahkan, tapi dia memilih sendiri apa yang ingin mereka inginkan. Misalnya dalam pembelajaran itu kan kita prinsip KHD yaitu berpihak pada murid. Murid diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan dalam proses pembelajaran. Misalnya, Bu, saya ingin belajar yang di luar kelas. Bu, saya ingin belajar senang kalau lihat video. Jadi anak-anak diberi kebebasan untuk memilih pilihannya. Kemudian mencoba hal yang baru. Nah, ini biasanya anak-anak sangat suka kalau diberi hal-hal yang baru. Nah, misalnya dalam pembelajaran kita beri games, biasanya itu senang sekali anak kalau ada hal yang baru, ingin lagi dan lagi. Kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kita harus mampu mengendalikan diri kita sendiri. Yang kelima, kesenangan. Manusia itu juga butuh kesenangan. Contohnya bermain bersama teman-temannya yang seumuran, humor, guyonan dengan teman-temannya, kemudian antusiasme dan tertawa. Jadi kalau kita tertawa itu termasuk salah satu kesenangan, tidak boleh dilarang. Orang tertawa itu tidak boleh dilarang karena itu termasuk kesenangan. Kemudian di sini ada motivasi perilaku manusia. Jadi manusia melakukan sebuah perilaku atau sikap itu ada motivasinya atau dorongan. Ya, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa, contoh, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tindakan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi anak-anak itu melakukan disiplin itu karena takut menghadapi hukuman, takut kalau diberi hukuman akhirnya dia disiplin. Tapi kalau kita dengan hukuman ini sifatnya apa? Sementara. Nah, tidak bisa selamanya. Maksudnya bagaimana? Kalau dia tidak dihukum, nanti misalnya dia ada hukuman, dia pasti tidak akan disiplin. Nah, jadi ini sifatnya sementara, tidak bisa berlangsung lama. Yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalnya diiming-imingi hadiah.
Murid melakukan disiplin diri karena menginginkan imbalan atau motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Ini hampir sama dengan yang pertama. Kalau kita memberikan reward atau penghargaan kepada anak untuk melakukan sesuatu, itu sifatnya juga tidak bisa lama. Kalau dia tidak mendapatkan imbalan atau penghargaan, dia pasti tidak akan melaksanakan disiplin. Misalnya kalau dia datang tepat waktu, dia mendapatkan bintang. Misalnya dia tidak diberi bintang lagi, tidak ada iming-iming bintang lagi, misalnya bintang, dia pasti tidak akan datang tepat waktu pun agar orang dikasih bintang atau dikasih hadiah atau bagaimana, pasti nanti sifatnya tidak akan lama. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang ketiga ini, mereka melakukan yang mereka inginkan karena ingin menghargai dirinya sendiri. Nah, karena mereka percaya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi, anak-anak di sini melakukan disiplin karena dorongan dari dalam dirinya sendiri, karena kesadaran sendiri, karena dia menghargai dirinya. Nah, jadi dia melakukan disiplin. Jadi dia punya rasa tanggung jawab. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu bersifat yang pertama menyakitkan, kemudian memberi rasa tidak nyaman, murid merasa takut, murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Jadi hukuman itu biasanya sifatnya menyakitkan. Biasanya kan diberi suatu konsekuensi jika melakukan kesalahan. Kemudian memberikan rasa tidak nyaman. Jika seorang siswa mendapatkan hukuman, pasti dia tidak akan merasa nyaman. Takut kalau mendapatkan hukuman. Memaksa. Hukuman itu sifatnya memaksa. Kemudian biasanya karena takut mendapatkan hukuman, jika melakukan kesalahan, seorang siswa atau murid itu biasanya menyembunyikan kesalahannya. Itu akan memunculkan sifat ketidakjujuran. Kemudian murid menjadi rendah diri atau minder. Kemudian penghargaan. Penghargaan itu sifatnya tidak efektif, merusak hubungan. Di sini maksudnya merusak hubungan. Anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan atau reward nanti akan merasa tersisihkan. Jadi mereka tidak menciptakan kesenjangan antara yang sering mendapatkan penghargaan dengan yang tidak. Jadi mereka jadi tidak akur. Kemudian mematikan kreativitas. Anak-anak yang melakukan sesuatu karena imbalan itu akan kreativitasnya tidak akan berkembang. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Jadi perankingan itu sebenarnya tidak baik, Bapak Ibu. Jadi sekarang kan kita tidak menggunakan sistem ranking. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Disiplin dikatakan sukses itu konsekuensi. Konsekuensi perlu monitoring berkelanjutan. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Kemudian restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Di sini nanti kita akan membahas apa itu nanti restitusi, nanti ada sendiri. Sekarang konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi. Apa itu restitusi ya Bapak Ibu? Baru pertama dulu saya juga sama, apa tahu restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Jadi jika seorang anak melakukan kesalahan, itu anak diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi untuk merubah sikapnya sendiri. Jadi bukan dari kita yang memberikan hukuman, tapi atas kesadaran dari anak tersebut. Apa kesalahanku, terus apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nanti di materi selanjutnya kita akan membahas secara dengan restitusi. Kemudian ciri-ciri restitusi, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Menebus kesalahan contohnya, kalau misalnya kalau saya datang terlambat, berarti saya harus misalnya berdiri di depan kelas. Tapi belajar dari kesalahan, dia tahu saya datang terlambat, dicari kenapa saya datang terlambat. Supaya tidak mengulang lagi, anak-anak menggali dari kesalahan mereka. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Terus menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan di sini ada satu kasus. Nanti kita akan membedakan yang kalau diberi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam kasus ini contohnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, biasanya kalau ada siswa yang tidak mengerjakan PR, diberi hukuman. Contohnya, guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid takut. Nah, itu merupakan hukuman. Kalau konsekuensi, misalnya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 4 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dengan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada 5 posisi kontrol. Nah, yang masih asing dari kita sebagai seorang guru itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti bisa Bapak Ibu guru renungkan kira-kira saya berada di posisi kontrol yang nomor berapa selama ini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, contoh kita memberikan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan pintu kelas. Itu sifatnya menghukum. Selain itu misalnya disuruh lari keliling lapangan, itu hukuman. Kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa dengan kamu. Itu membuat rasa bersalah. Jadi kita membuat anak itu merasa bersalah dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi kita bertindak sebagai teman. Kita bicara kalau kita itu sebagai teman. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kemudian yang manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini yang paling baik kita terapkan di sekolah yang mana? Apa yang teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira yang sesuai dengan tadi restitusi tadi. Pemantau. Yang manajer, nanti kita cari jawabannya.
sebagai manajer atau pemantau atau pemantau. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, misalnya ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau yang sering kita lakukan pasti terus dihukum. Yang tidak pakai topi sendiri. Yang pertama penghukum, hormat bendera selama 1 jam, disuruh hormat di bawah tiang bendera. Kemudian pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu guru. Jadi anak-anak diberi tahu kesalahannya sehingga dia merasa bersalah atas tindakan yang mereka lakukan. Yang kalau sebagai teman, ayo dong ikut aturan di sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Yang sudah tidak apa-apa lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kalau sebagai teman kita memperingatkan ya, memperingatkan apa yang sudah dilakukan dan jangan berbuat seperti ini lagi. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi kita mengingatkan apa yang salah sesuai dengan aturan, kemudian memberitahu konsekuensinya dan tindakan konsekuensinya itu harus segera dilakukan. Yang terakhir sebagai manajer. Nah, sebagai manajer kita, apa kamu tahu kesalahanmu? Kita menggali anak, kita tanya, dia tahu apa kesalahannya, kemudian kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu. Jadi anak-anak disuruh untuk memberikan cara terbaik untuk mengatasi kesalahannya. Ini tadi seperti yang kita lakukan dalam restitusi. Jadi anak dikasih kesempatan untuk mengetahui kesalahannya dan mencari cara untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kemarin saya sudah menerapkannya di kelas saya setelah mendapatkan pembelajaran dari modul sebelumnya tentang keyakinan kelas. Tapi biasanya keyakinan kelas itu dibuat setiap pada waktu awal semester. Merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Jadi keyakinan kelas ini dibuat supaya anak melakukan disiplin itu karena kesadarannya, tanpa perlu diingatkan. Jadi keyakinan kelas itu yang membuat siswa sendiri, kemudian disepakati sendiri. Jadi mereka tanggung jawab atas apa yang mereka buat. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini ada langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif, berarti yang baik. Sedikit saja mudah diingat. Jadi kalimatnya jangan panjang-panjang supaya lebih mudah diingat oleh anak-anak. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu disesuaikan dengan situasi yang ada di sekolah. Jangan sampai kita membuat keyakinan sulit untuk diterapkan di sekolah kita. Kemudian semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Kalau membuat keyakinan itu karena kesepakatan bersama, jadi harus semua warga sekolah diikutkan. Biasanya nanti terakhir diikuti dengan tanda tangan kesepakatan. Seperti itu. Segitiga restitusi. Tadi di depan kita sudah membahas restitusi, sekarang ada namanya segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat menurut Gossen 2024. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid pada berbuat salah ke kelompoknya. Nah, ini tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti, contohnya kalimatnya seperti ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Jadi kalau ada murid yang berbuat salah, kita harus menerapkan namanya segitiga restitusi. Tidak langsung semata-mata langsung kita memberikan hukuman yang selama ini kita, Bapak Ibu guru atau saya sendiri melakukannya. Yang pertama, tahap menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh, kalimat yang untuk menstabilkan identitas, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi dari tahap menstabilkan identitas ini kita tidak semata-mata langsung mencari kesalahan anak. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memiliki suatu kebutuhan. Contoh, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Ya bisa terlihat kamu merasa senang dengan hal yang kamu lakukan, tapi jadinya merugikan untuk orang lain. Jadi dalam memvalidasi tindakan ini kita mencari alasan apa atau dorongan apa yang membuat mereka melakukan kesalahan. Kita gali, misal kamu sering mengganggu temanmu ketika pelajaran, kita harus tanya gini, yo, kenapa kamu kok suka mengganggu, alasannya apa, kita tanya. Mungkin ada faktor dari misalnya di rumah atau kurang perhatian, jadi mereka ingin diperhatikan, kalau mengganggu kan diperhatikan temannya, seperti itu. Kita cari sebabnya dulu. Kemudian menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, motivasi dari dalam. Contoh, kita tanyakan, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan tersebut? Kalau anak tadi sudah tahu, kita sudah tahu alasan apanya, kemudian kita tanyakan, apakah yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Kira-kira keyakinan mana yang mereka langgar, seperti itu. Nah, di sini kemarin saya sudah mempraktekkan segitiga restitusi. Ini tentang anak yang mencontek pada saat jam pelajaran. Bapak Ibu. Mencontek. Kemudian misalnya kalau ada anak yang tidak sekaligus langsung dipanggil, ditegur di depan teman-temannya, karena itu dapat menghilangkan harga diri anak. Harusnya nanti dipanggil tersendiri, kita ajak ngobrol sendiri. Jadi tidak boleh dimarahi atau
di depan teman-temannya. Itu dapat menghilangkan harga diri anak. Pada tahap pertama saya menanyakan kenapa tadi dia menyontek. Katanya karena dia tidak tahu jawabannya. Terus kita memberitahu pada waktu kita kecil dulu kita juga pernah melakukan seperti itu, tidak apa-apa. Jadi tidak semata-mata kita langsung menyalahkan anak, oh mencontek itu tidak boleh, itu perbuatan yang jelek. Jadi kita tidak langsung menyalahkan anak. Kemudian kita tanyakan, kira-kira tindakan menyontek tadi itu melanggar keyakinan kelas kita yang apa. Setelah itu ada bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, kalau menyontek misalnya di sini cara memperbaikinya saya akan belajar lebih giat lagi. Kemudian yang kedua ada ini sama saja Bapak Ibu, kalau yang ini keluar masuk pada jam pelajaran. Setelah tadi saya memaparkan tentang disiplin positif, sebelum saya akhiri, saya minta Bapak Ibu untuk merefleksi apa yang sudah yang saya paparkan tadi. Kira-kira ini nanti ada 4 pertanyaan. Yang pertama, hal baru apa yang merubah paradigma saya atau paradigma Bapak Ibu setelah mempelajari disiplin positif? Kemudian, perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini? Yang ketiga, peran kontrol seperti apa yang saya lakukan selama ini? Yang keempat, apa yang akan saya lakukan untuk menciptakan disiplin positif? Saya akan membagikan gambar refleksi ini. Nanti saya minta Bapak Ibu berkenan salah satu untuk menyampaikan refleksinya. Silakan Bapak Ibu yang berkenan untuk menyampaikan refleksi untuk hasil diskusi kita hari ini. Monggo. Oke, Bu Etina, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk kali ini saya akan merefleksi dari pemaparan budaya positif yang sudah tadi disajikan oleh Bu Novi. Untuk yang pertama, hal baru apa yang merubah paradigma saya? Setelah mempelajari tentang disiplin positif ini, tentunya saya akan membangkitkan motivasi intrinsik pada siswa itu biar membangkitkan motivasi intrinsik siswa itu ternyata lebih penting daripada memberikan suatu penghargaan atau reward. Kenapa? Karena supaya mereka itu terbiasa melakukan sesuatu itu berasal dari hati mereka, bukan karena ada hadiah atau reward. Seperti itu. Yang selanjutnya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi? Perasaan saya setelah mengikuti diseminasi ini
ternyata saya itu baru sadar, ternyata kebiasaan saya selama ini itu salah tentang mendisiplinkan anak. Misalnya tadi anak biar patuh, biar mendapatkan nilai bagus dikasih itu tadi hadiah. Ternyata kebiasaan saya itu salah. Selanjutnya yang ketiga, peran kontrol seperti apa yang saya lakukan selama ini. Peran kontrol yang saya lakukan selama ini yaitu ada yang sebagai teman. Misalnya saja untuk meningkatkan rasa percaya diri pada anak, namun tetap menegaskan bahwa yang diperbuat itu perlu diperbaiki atau tidak benar. Sebagai teman bagaimana, misalnya saja kayak tadi yang sudah dijelaskan, ya ayolah nak, kamu buat ibu itu bangga, tolong jangan melakukan kesalahan ini lagi. Itu peran kontrol saya yang sudah pernah lakukan, yaitu sebagai teman. Yang terakhir itu apa yang akan saya lakukan untuk menciptakan disiplin positif. Yang akan saya lakukan untuk menciptakan disiplin positif yaitu dengan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan segala sesuatu itu berasal dari diri mereka, bukan karena ada imbalan. Begitu, itu adalah refleksi dari saya. Terima kasih Bu Novi atas kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas refleksi yang diberikan oleh Bu Herlina. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Bu Herlina. Jadi dari refleksi tadi yang disampaikan Bu Herlina, intinya adalah bahwa kita harus menumbuhkan disiplin itu dari dalam diri anak, dari motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian refleksi yang kedua, monggo, dari tadi sudah Ibu, sekarang dari perwakilan Bapak-bapak. Monggo Pak Rianto, monggo Pak Rianto, kula wakilkan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melakukan refleksi kali ini yang berkaitan tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Novi. Dengan hal ini banyak sekali hal baru yang saya dapatkan, terutama dengan adanya budaya positif ini. Banyak sekali hal-hal yang dari awalnya saya anggap segala sesuatunya itu harus guru yang berperan utama, tapi setelah mendapatkan penjelasan dari Bu Novi tentang budaya positif, kita bisa lebih berkembang, lebih mengutamakan tentang keberadaan anak. Nah, hal baru yang merubah paradigma saya, terutama tentang tadi yang sudah disampaikan Bu Novi, yaitu tentang budaya positif, yaitu kita harus mengutamakan intrinsiknya daripada ekstrinsiknya. Nah, dengan adanya refleksi ini, saya menemukan hal baru, yaitu dengan adanya kesepakatan kelas, di mana saat ini banyak sekali anak-anak yang terkadang masih kurang rasa sopan santunnya dan lain-lain. Itu terkadang membuat guru jengkel, sedikit emosi dan lain-lain. Nah, selama ini yang saya rasakan seperti itu. Tapi dengan adanya hal ini, saya lebih mengutamakan untuk mengambil, yaitu dengan adanya kesepakatan kelas, di mana di situ kita beserta siswa maupun dengan beserta semua warga sekolah, kita bisa saling bersepakat untuk membuat suatu peraturan atau apa yang berkaitan tentang kedisiplinan. Di mana di situ kalau kita sudah saling bersepakat, otomatis anak sendiri pun juga memberikan suatu hal baru, di mana dia menurut beliau pada warga sekolah atau menurut anak-anak di mana dia belajar di
lingkungan sekolah maupun di dalam kelas, hal mana yang harus ditaati, hal mana saat dia harus bersenang-senang, dan hal mana yang anak itu harus lebih mengutamakan sopan santun kepada orang yang lebih tua. Nah, dengan adanya kesepakatan ini, maka semua siswa dan warga sekolah akan merasa nyaman, aman, dan senang. Anak sendiri pun akan merasa senang, tidak ada indikasi tekanan dari pihak manapun. Nah, terutama dia merasa nyaman. Wah, seandainya ada anak, kalau dia sudah tahu kalau hari ini piketnya dia tidak berangkat pagi, pasti dia akan menyadari dengan sendirinya, karena dia sudah membuat kesepakatan sendiri. Tanpa kita tegur, tanpa kita ingatkan, anak akan dengan sendirinya bisa tahu, oh ini jadwal piket saya. Konsekuensinya kemarin saya sudah sepakat kalau tidak membersihkan kelas karena ini piket saya, maka saya akan membersihkan ruangan kelas ini dengan sendiri. Itulah salah satu contoh kesepakatan. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti desiminasi ini? Dengan adanya desiminasi ini, saya merasakan banyak hal yang masih kurang apa yang saya terapkan pada siswa, yaitu dengan adanya desiminasi ini, saya lakukan terutama tentang hukuman kepada siswa. Hukuman kepada siswa yang selama ini saya berikan kepada siswa itu banyak hal yang kurang efektif. Sehingga maksud saya kurang efektif itu begini, banyak anak hanya cuma dibentak atau diberikan sanksi berupa hukuman, ternyata anak itu tidak ada efek jerahnya. Semakin anak itu diberikan hukuman, anak itu akan semakin lebih ingin melakukan hal yang melanggar. Karena apa? Dia tidak akan menyadari. Yang dia sadari hanya adalah, alah mau paling hanya dihukum, alah paling hanya cuma disuruh lari, alah nanti. Nah, di situ seakan-akan hukuman itu hanya diabaikan, karena kebiasaan hukuman itu anak sendiri pun tuh akan semakin bandel, karena tidak muncul dengan adanya kesadaran. Nah, dengan demikian, dengan adanya hal itu, saya lebih mengutamakan yaitu tentang hukuman kepada siswa, yaitu yang menimbulkan efek yang sudah diberikan penjelasan kepada Bu Novi tadi, yaitu memberikan efek bukan karena dia jera karena hukuman, tapi efek di mana dia mempunyai kesadaran untuk tidak melakukan hal lagi, hal yang dia perbuat, ya. Yaitu dengan melakukan, memberikan suatu arahan bahwa anak itu melakukan kesalahan itu, diberi pertanyaan, kenapa kamu kenapa melakukan hal itu, biar dia melakukan kesalahan secara pribadi, sehingga saat dia akan melakukan hal itu lagi, anak itu akan teringat, oh ya kemarin saya hanya diingatkan, masalahnya saya melakukan hal seperti ini, efeknya seperti ini, dampaknya seperti ini. Kalau kita jelaskan kepada anak, anak akan bisa menerima dan akan diingat kesalahan saya itu seperti ini. Tapi kalau hanya dibentak, anak itu tidak akan memperdulikan, paling besok cuma disentak, kan seperti itu. Nah, saat bukan, nah, efek jera saat adanya penyesalan karena kesalahan yang diperbuat, tapi dengan adanya tindakan manajerial tadi yang sudah disampaikan Bu Novi, yaitu kita bisa lebih memberikan tawaran kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi tidak serta-merta kita sebagai seorang pendidik, anak mutlak salah, ternyata itu salah. Bukan berarti kita harus tunduk kepada anak, tidak, tapi kita memberikan suatu motivasi kepada anak untuk memberikan suatu hal yang dia memberikan suatu efek di mana bisa menyentuh hati, sehingga untuk berikutnya tidak terulang kembali. Nah, peran kontrol apa atau seperti apa yang saya lakukan selama ini? Selama ini saya lebih fokus pada peran kontrol pada pemantauan, di mana yang mengingatkan dan memberikan konsekuensi kepada anak. Nah,
Apa yang akan saya lakukan untuk menciptakan disiplin positif? Disiplin positif yaitu dengan memberikan kesadaran kepada siswa serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, paksaan, dan tekanan, sehingga siswa dengan kesadaran sendiri dapat bertanggung jawab apa yang dia perbuat. Terima kasih Bu, hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk refleksi kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas refleksi yang diberikan oleh Pak Yanto. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Pak Yanto. Demikian tadi refleksi diseminasi kita hari ini. Dari refleksi yang sudah diutarakan oleh Bapak Rianto dan Ibu Herlina, intinya adalah bahwa disiplin positif itu harus ditumbuhkan dari motivasi intrinsik atau kesadaran dari diri siswa, bukan dari aspek ekstrinsik atau dari luar berupa imbalan, penghargaan atau sebagainya. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk sekolah kita, agar dapat menciptakan budaya positif yang akan berdampak bagi kemajuan sekolah kita. Saya ucapkan juga terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu guru semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Semangat pagi. pagi, 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 luar biasa. Kurang semangat, kita ulang lagi. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Terima kasih. Terima kasih sudah berangkat. Hari ini kita masuk pada semester baru. Kita akan mulai dengan pelajaran baru, semangat baru, semuanya baru. Baru semua, sepatu baru, baju baru, semangatnya juga harus baru, harus lebih semangat. Di awal semester ini kita akan membuat namanya keyakinan kelas. Apa kalian pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? Sudah apa belum? Belum. Keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan sekolah. Tapi kalau peraturan sekolah yang membuat sekolahan, kalian tidak ikut membuat. Tapi nanti kita akan buat keyakinan kelas yang kita sepakati satu kelas. Kalian yakini akan itu kalian laksanakan, kalian kerjakan. Kalian akan untuk meningkatkan disiplin yang ada di kelas kalian. Sudah siap apa belum? Nah, kira-kira manfaat dari keyakinan kelas itu apa? Untuk apa? Supaya apa? Kalian belajar apa? Untuk bertanggung jawab. Apa yang sudah kalian yakini, kalian tulis, kalian sepakati, juga harus dilaksanakan. Berarti kalian sudah bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab apa yang kalian yakini. Kalian yakini, kalian tulis, nanti harus dilaksanakan. Kalau misalnya, kalau kalian melanggar, bagaimana Bu? Gimana? Kalau peraturan sekolah kan kalau melanggar, kalian akan mendapatkan apa? Hukuman. Nah, kalau keyakinan kelas ini, kita ingin menghindari namanya hukuman, supaya tidak ada namanya hukuman. Bagaimana? Nah, kalian harus bagaimana kalau melanggar? Kalau kalian melanggar apa yang kalian yakini, kalian harus tahu konsekuensinya. Misalnya, saya tidak memperhatikan guru saat pelajaran. Bagaimana? Padahal saya sudah sepakat. Nanti kalian harus merubahnya, merubah sikapmu. Dirubah, sikapnya harus lebih
Baik, tidak harus kalian tidak memperhatikan bu guru, dihukum, suruh mau lari keliling lapangan. Nah, jadi konsekuensinya kalian harus merubah yang salah dari sikap yang kamu lakukan. Apa kalian sudah tahu keyakinan kelas itu seperti apa yang akan kita buat? Sudah tahu atau belum? Nah, contohnya seperti ini tadi. Kita harus memperhatikan ibu guru ketika pelajaran. Terus kalian ingin seperti apa lagi? Misalnya kelas kalian ingin apa? Saya ingin di kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan. Misalnya. Terus saya ingin apa lagi di kelas? Saya ingin kelas saya harus jujur. Nah, seperti itu. Nanti kita akan membuat kesepakatan di kelas 5 ya. Nanti bu guru akan membagikan namanya sticky note. Nanti kalian tulis harapan atau yang kalian inginkan di kelas 5. Kalian bu guru bagikan, kalian tulis, nanti kita pasang di depan, nanti kita baca. Nanti kita ambil yang sama, nanti kita ambil salah satu, kita buat kesepakatan kelas yang nanti akan kita tanda tangani bersama. Berarti nek wis sepakat harus ditandatangani. Sing buat kamu tanda tangani sendiri. Nah, sekarang kamu tulis dulu. Udah? Nah, coba dari Mila dulu. Mila dulu ditempelkan di papan tulis. Ya, terus selanjutnya siapa lagi yang sudah bisa langsung maju? Terus, ya lanjutnya, yuk. Yang kuning mas bintang, kuning, pindah ke bawah yang kuning. Nah, pindah ke bawah. Yang pink, bawahnya pink, gak pink. Ya, semua coba kita lihat. Nah, siapa yang mau membacakan? Bentar kita cari yang sama dulu, kesopanan. Kesopanan. Terus, nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Hari ini Bu Guru mau membuat yaitu keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Ada yang tahu? Tidak ada. Keyakinan kelas itu seperti peraturan yang dibuat di dalam kelas. Kalau peraturan yang dibuat di dalam kelas itu kan yang membuat Bu Guru sendiri, ya. Kalau keyakinan kelas itu nanti yang membuat itu kalian. Nah, nanti Bu Guru akan memberikan sticky note ini satu-satu sama kalian ya, Ta. Nanti di
ditulis keyakinan kelas kalian di dalam srengenge. Yang pertama, berbagi dengan teman adalah hal yang menyenangkan. Setuju atau tidak? Setuju. Yang kedua, taati peraturan kelas maupun peraturan sekolah. Setuju atau tidak? Setuju. Yang ketiga, perhatikan guru saat sedang jam pelajaran. Setuju atau tidak? Setuju. Yang keempat, meminta maaf jika berbuat salah. Setuju atau tidak? Dan yang terakhir, taati peraturan kelas maupun peraturan sekolah. Setuju atau tidak?